Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Mulyana, BP22 Pendidikan Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang pengembangan sistem informasi akademik atau SIA berbasis web untuk Universitas PGRI Sumatera Barat. Jadi, Universitas PGRI Sumatera Barat sebagai industri pendidikan tinggi terkemuka di Sumatera Barat membutuhkan sebuah sistem informasi akademik yang efisiensi dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pengembangan sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan layanan dan efektivitas pengolahan data akademik di universitas tersebut. Yang melatar belakangi saya membuat pengembangan tersebut adalah di mana Universitas PGRI masih dilakukan secara manual dan sebagiannya terkomputerisasi. Hal itu menjadi beberapa kendala, seperti sulitnya memperoleh informasi akademik secara real-time, adanya duplikasi data, dan kurangnya integrasi dengan unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi akademik berbasis web yang dapat menjawab kebutuhan universitas dan memberikan layanan yang lebih baik bagi mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika lainnya. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, di mana sistem informasi akademik berbasis web ini akan meningkatkan efisiensi proses akademik dan administratif di universitas tersebut, seperti pendaftaran, penjadwalan kuliah, dan pengolahan nilai. Yang kedua itu mempermudah akses informasi. Sistem ini akan memberikan akses yang mudah dan cepat bagi mahasiswa, dosen, dan staf lainnya untuk memperoleh informasi akademik yang terkini, seperti jadwal kuliah, nilai, dan pengumuman. Yang ketiga yaitu dari segi peningkatan integrasi data. Sistem ini akan menghubungkan berbagai unit kerja di universitas, sehingga minimalisir duplikasi data dan memastikan keakuratan informasi akademika. Dan manfaatnya yaitu bagi mahasiswa, dosen, dan universitas. Bagi mahasiswa akan dapat mengakses informasi akademik dengan mudah dan cepat, seperti jadwal kuliah, nilai, dan pengumuman. Mereka juga bisa melakukan pendaftaran atau pembayaran secara online. Kalau bagi dosen, yaitu dosen akan dapat dengan mudah mengelola data perkuliahan seperti input nilai, absensi, dan bahan ajar. Sistem ini juga akan membantu dosen dalam memberikan umpan balik dan komunikasi dengan mahasiswanya. Dan bagi universitas, ini memperoleh peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data akademik. Selain itu, sistem ini akan meningkatkan kualitas layanan dan citra universitas di mata publik. Dari analisa kebutuhan yaitu identifikasi kebutuhan. Sistem pengembangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun staf administrasinya, untuk memahami proses bisnis akademik dan di Universitas PGRI. Yang kedua yaitu spesifikasi fitur. Berdasarkan hasil analisis, tim akan merancang fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan, seperti manajemen data mahasiswa, pengelolaan kurikulum, penjadwalan kuliah, dan integrasi pembayaran online. Ketiga yaitu dari segi perancangan sistem. Selanjutnya, tim akan merancang arsitek sistem yang efisien dan mudah digunakan, serta mempertimbangkan aspek keamanan dan integrasi dengan sistem lain di universitasnya.
Contoh use case yang saya gunakan yaitu di mana ada mahasiswa, dosen, dan administrator sebagai pengguna atau sebagai aktornya. Kalau lebih jelasnya itu bisa kita lihat di sini. Yaitu di mana mahasiswa dapat mendaftar mata kuliah, mahasiswa juga dapat melihat jadwal kuliahnya, mahasiswa dapat memeriksa nilai, mahasiswa dapat memperbaharui informasi pribadi. Dan untuk dosen yaitu dosen dapat membuat mata kuliah baru, dosen dapat mengelola konten mata kuliah, dosen dapat memberikan nilai, dan juga dosen dapat melihat kemajuan belajar siswa. Dan untuk administrator yaitu administrator dapat mengelola akun pengguna, administrator dapat menghasilkan laporan, dan administrator dapat mengkonfigurasi pengaturan sistem. Seperti ini. Yang kedua yaitu use case atau activity diagram, yang dimana adalah activity diagramnya untuk data mata kuliah, lihat jadwal kuliah, periksa nilai, perbarui informasi pribadi, buat mata kuliah baru, kelola konten mata kuliah, memberikan nilai, lihat kemajuan belajar mahasiswa, kelola akun pengguna, hasilkan laporan, konfigurasi pengaturan sistem. Ketiga yaitu sequence diagram, yaitu daftar mata kuliah, jadwal mata kuliah, dan juga periksa nilai, dan menu periksa nilai. Yang terakhir yaitu kelas diagram. Lebih jelasnya bisa lihat di gambar ini, di mana yaitu kelas mahasiswa, dosen, dan administrator mewakili aktor dalam sistem dengan atribut yang mencangkup informasi pribadi seperti ID, nama, alamat, nomor telepon, dan bidang keahlian. Kelas sistem mencangkup fungsi-fungsi sistem seperti memberikan kesediaan mata kuliah, memvalidasi pendaftaran, memproses laporan kelas, serta basis data mata kuliah. Selanjutnya yaitu desain perancangan. Sistem ini sudah terkait dengan sistem manajemen data, yaitu memiliki database terintegrasi untuk mengolah data akademik seperti data mahasiswa, dosen, kurikulum, dan nilai. Dari penjadwalan, fitur penjadwalan akan memudahkan mengelola jadwal kuliah, ujian, dan kegiatan akademiknya. Yang fitur ketiga yaitu pembayaran. Sistem akan terintegrasi dengan layanan pembayaran online, mempermudah mahasiswa dalam melakukan pembayaran biaya kuliah. Dan yang terakhir yaitu pelaporan. Berbagai jenis pelaporan akademik dapat dihasilkan oleh sistem seperti laporan kemajuan, studi, dan analisis kinerja. Jadi kesimpulannya yaitu pengembangan sistem informasi akademik berbasis web ini untuk Universitas PGRI Sumatera Barat merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan layanan dan efektivitas pengelolaan data akademik di universitas. Sistem ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan universitas secara keseluruhan.